Halo semuanya, welcome to sharing session dari Pico. Kali ini kita akan membahas mengenai International Study Talks, How to Get Max and NTUST Scholarship in Japan and Taiwan. Perkenalkan, saya Akira selaku moderator untuk webinar kali ini. Sebelum memulai webinar, ada beberapa rules, yaitu peserta diharapkan untuk mematikan atau mute mikrofon selama webinar berlangsung. Kemudian, untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengunjungi Slido dan memasukkan kode 82852. Hari ini, kita sudah kedatangan dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Mas Samsul Huda. Mas Samsul merupakan alumni PENS dari jurusan telekomunikasi yang sekarang sudah mendapat Max Scholarship dari pemerintah Jepang untuk mengambil PhD degree atau S3 di Okayama University. Halo Mas Samsul, sudah connect ya? Hai, sudah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat. Untuk sharing materinya udah bisa dimulai, waktunya dipersilahkan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Pertama, di bulan Syawal, insya Allah ini di awal minggu kedua, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Syamana wa syamakum. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PENS, wabil khusus ke bagian International Office. Salam hormat, salam takdim saya pada Pak Amang, Miss, dan teman-teman volunteer di Piko. Terima kasih ada kesempatan dan waktu yang diberikan. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya Samsul Huda, saya akan share mengenai Max Scholarship. Kemudian kemarin ada tambahan request dari teman-teman study dan live in Japan. Baik, berikutnya ini adalah profil edukasi dan juga karir saya. Dari tingkat ibtidaiyah hingga sanawiyah saya menyelesaikannya ada di Tulungagung. Jadi saya lahir dan kemudian domisili di Tulungagung. Tepatnya di bagian paling timur dari Tulungagung yaitu di Kecamatan Rojotangan. Tingkatan berikutnya saya melanjutkan studi di militer dan alhamdulillah di tahun 2010 di launchingnya program bidik misi saya termasuk satu di antara 100 penerima bidik misi di PENS. D4 saya ada di program studi teknik telekomunikasi dari 2010 hingga 2012. Pada tugas akhir saya dibimbing oleh Pak Amang dan juga bersamaan dengan selesainya studi D4 saya melanjutkan pada program pasca sarjana terapan di PENS dengan bantuan beasiswa fresh graduate dari PENS selama 2 tahun. Kemudian tidak hanya beasiswa pendidikan, saya juga menerima beasiswa LPDP untuk penelitian tesis dissertation tahun 2016. Setelah selesai masa studi di PENS, saya memulai jenjang karir dengan bergabung di Universitas 11 Agustus 1945 untuk Surabaya di program studi teknik informatika dari tahun 2016. Selang 1 tahun, saya melanjutkan studi di Okayama University dengan beasiswa Max Scholarship. Berikut adalah outline dari presentasi hari ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai beasiswa Max. Apa itu beasiswa Max? Yaitu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan tujuan mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk studi di Jepang, di salah satu universitas di Jepang, sebagai full-time atau part-time students. Jadi kalau teman-teman itu terbiasa atau familiar dengan istilah Max, itu sebenarnya adalah
nama kementerian dari Kementerian Pendidikan yang ada di Jepang, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Mongbuso atau Mongbu Kagakuso dari ya, Mongbu Kagakuso. Jadi Kagaku sendiri adalah sains. Nah, dari bentuk beasiswa itu tadi, dari Kementerian Max punya ada 7 program skema, yaitu mulai dari program research students, ini khusus untuk lanjut studi S2 dan S3, kemudian juga ada program undergraduate students untuk S1, ataupun College of Technology students untuk program D3. Jadi program yang nomor 1, program nomor 2, maupun program nomor 3, ini adalah untuk full-time students. Sedangkan program dari nomor 4 sampai nomor 7 ini adalah part-time students. Mulai dari special training untuk anak-anak D3, kemudian ada teacher training, ini untuk Bapak Ibu guru SMP maupun SMA dari latar belakang mata pelajaran apapun, kecuali yang berhubungan dengan keagamaan maupun kebangsaan. Kemudian ada program Japanese Studies Students. Ini dikhususkan untuk teman-teman S1 yang mengambil jurusan bahasa maupun sastra Jepang. Dan kemudian ini ada program baru, yaitu program baru dari Max, yaitu untuk teman-teman calon pemimpin masa depan melalui program Young Leader Program Students. Dari ketujuh program ini, berikutnya kita akan fokus pada program nomor 1, yaitu mengenai research students, yang fokus pada lanjut studi S2 maupun S3. Khusus untuk program research students, itu ada 2 skema, yaitu ada G2G atau Government to Government, dan juga ada program U2U atau University to University. Di slide ini saya coba tampilkan perbedaan di antara kedua skema tersebut untuk memperoleh atau untuk studi di stage yang sama, yaitu di research students. Untuk di G2G atau Government to Government, pertama adalah kontak awal dari calon pendaftar atau pelamar ini adalah dengan Japanese Embassy atau dengan pihak kedutaan Jepang. Berikut juga dengan seleksi awalnya itu akan dilakukan oleh pihak Japanese Embassy. Kemudian pemberi rekomendasi ketika pelamar itu tadi lolos di tingkat negara, itu akan direkomendasikan ke pihak Kementerian Max, kemudian akan disaring dengan pendaftar dari seluruh dunia, kemudian akan diputuskan menerima beasiswa ataupun tidak. Dengan pelamar dari G2G, skema G2G ini adalah terbuka untuk lulusan universitas manapun. Dengan bedanya di U2U, kalau di U2U, kontak awal kita bukan dengan Japanese Embassy, tapi dengan kampus tujuan. Dalam hal ini adalah profesor yang akan kita tuju, yang kita pilih atau yang sudah kita list ini adalah cocok dengan background pendidikan kita. Seleksi awal nanti akan dilakukan di kampus tujuan. Jadi setelah kita dapat approvement dari profesor, kemudian dari profesor sudah menghendaki kita untuk menyiapkan berkas, nanti akan ada seleksi di tingkat universitas di kampus tujuan. Kemudian jika lolos, nanti akan direkomendasikan oleh kampus tujuan ke Kementerian Max. Di situ nanti akan disaring lagi dari pihak Kementerian Max, nanti akan menerima rekomendasi dari seluruh student dari seluruh universitas di Jepang, siapa-siapa aja yang direkomendasikan dari kampus yang sudah dipilih, kemudian jika lolos nanti akan datang ke Jepang untuk studi. Perbedaannya dengan G2G yang paling kelihatan yaitu adalah terbatas. Ini adalah terbatas untuk lulusan ataupun pengajar di universitas yang memiliki MOU dengan universitas di Jepang. Akan tetapi, ya, ini adalah pengalaman saya, kemudian juga ada beberapa teman, bisa jadi teman-teman yang bukan dari lulusan ataupun bukan dari pengajar universitas yang memiliki MOU itu bisa jadi mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa research student untuk skema U2U dengan syarat sudah kontak awal dulu dengan profesor, nanti profesor itu nanti yang akan membuatkan skema sebagai pengganti MOU antara universitas
antar universitas seperti itu. Kemudian kita fokus di sini nanti pembahasan fokus pada skema U2U atau University to University sebagai referensi karena saya kemarin lolos sebagai penerima itu melalui skema U2U. Alur dari pendaftaran ya, alur aplikasi dari beasiswa Max itu pertama kita lakukan kontak dengan profesor. Jika kontak awal itu ada feedback, maka kita bisa lanjut nanti dengan sesi berikutnya yaitu adanya wawancara. Wawancara ini akan dilakukan oleh profesor langsung, profesor yang kita tuju dengan pelamar ini dengan berbagai skema. Ada yang diminta dengan wawancara langsung bisa melalui Skype dan sebagainya, atau ada yang dilakukan dengan ujian. Ada yang diminta untuk mereview atau ada yang diminta untuk memberikan ide atau ada yang diminta untuk mereview beberapa paper yang dari lab beliau atau ada disuruh mencari yang related work. Kemudian jika itu lolos, berikutnya ada diskusi lebih lanjut dengan profesor. Ketika profesor sudah approve dan sudah memberikan yang namanya konsensus atau bisa dibilang dengan conditional LOE, nanti profesor akan mengontak calon pelamar, silahkan dilengkapi ya, aplikasi, kemudian form, kemudian dokumen pendukung, kemudian nanti setelah lengkap akan dikirim ke profesor. Setelah itu nanti profesor yang akan mengurus di tingkat university screening. Jadi university screening itu nanti akan ada step pertama yaitu ada tingkatan screening di tingkat fakultas. Jadi ada di tingkat fakultas itu nanti akan ada beberapa pelamar dari beberapa profesor. Kemudian jika itu lolos, lolos di tingkat university, di tingkat fakultas, nanti akan masuk di tingkat university. Setelah itu, setelah melewati tahapan ini, pihak universitaslah yang akan merekomendasikan pelamar tadi ke Kementerian Pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan atau Max ini nanti akan menerima seluruh lamaran aplikasi yang sudah di screening dari tiap universitas yang berupa rekomendasi dari masing-masing universitas yang ada di Jepang. Dari Kementerian Pendidikan akan melakukan screening kembali dan akan ada hasil yaitu sebagai penerima ataupun tidak sebagai penerima beasiswa Max. Ketika sudah lolos sebagai penerima Max dan sudah memulai studi, memulai course, penerima beasiswa akan mendapatkan beberapa fasilitas berikut. Yang pertama adalah biaya untuk matrikulasi, tuition fee, dan juga adalah ujian masuk di universitas tersebut. Selain itu juga akan mendapat airplane ticket, jadi tiket untuk datang pertama kali ke Jepang dan juga tiket untuk kembali dari Jepang setelah selesai masa studi. Jadi round trip. Jadi pertama kali datang ke Jepang dan juga ketika kembali dari Jepang setelah selesai masa studi. Selain itu juga ada bebas biaya visa dan setiap bulannya nanti akan dapat monthly allowance sebesar 143.000 yen sampai 145.000 yen. Perlu diketahui ya, untuk research students khususnya di Jepang ya, itu nanti akan ada skema sendiri. Dan ini sekali lagi ini tergantung universitas dan juga tergantung profesor atau sensei ya. Jadi research student itu sebenarnya adalah meneliti. Di dalam penelitian itu tadi ada skema lagi yang namanya tingkat master dan juga tingkat doktoral. Jadi bisa jadi setelah teman-teman atau pelamar itu diterima sebagai penerima beasiswa Max, tapi dari universitas ataupun dari sensei itu menghendaki kita untuk sebagai research student dulu atau magang istilahnya, magang sebagai peneliti di lab itu tadi, itu nanti akan menerima monthly allowance-nya sebesar 143.000. Dan itu belum memiliki status sebagai student, ya, belum memiliki status sebagai master student ataupun doctoral student. Masih magang di lab tersebut. Kemudian
Masa studi atau masa dari magang atau research student tadi minimal adalah 6 bulan dan maksimalnya adalah 1,5 tahun. Ya, kalau di total masa studi nanti di include dengan research student bisa jadi 2,5 tahun untuk master atau bisa jadi 3 tahun atau 3,5 tahun. Itu tergantung kebijakan. Jika tanpa research student, jika sensei ataupun universitas itu menghendaki langsung enter ke program master ataupun doktoral, maka uh, selama masa studi nanti utuh ya 2 tahun ataupun 3 tahun. Kalau sudah masuk ke master students, maka monthly allowance-nya menjadi 144.000. Sedangkan di doktoral itu 145.000. Kemudian berikut bagaimana kita bisa atau tips-tips bisa mendapatkan beasiswa Max tersebut. Ya, yang pasti syarat pertama kita harus memenuhi dulu persyaratannya. Hingga adalah screening pertama dari diri kita adalah kita memenuhi kualifikasi sebagai pendaftar apa tidak. Nah, untuk bisa tahu kita masuk sebagai kualifikasi ataupun tidak, ya kita harus cari tahu dulu informasi syarat-syarat kualifikasi dan juga domain pendukung. Masuk apakah umur ya, apakah umur itu masih masuk dalam kualifikasi, kemudian apakah mengenai sertifikasi bahasa, kemampuan bahasa itu masuk dalam kualifikasi, kemudian apakah perlu adanya publikasi, ya, bagaimana dengan educational background kita, apakah ini sesuai atau serumpun dengan yang kita tuju, itu harus kita cek. Ya, pertama kita cek dulu informasi mengenai syarat-syarat kualifikasi. Jadi kalau syarat-syarat kualifikasi itu sudah kita evaluasi, kita masuk dalam kualifikasi, maka berikutnya adalah kita cari, kita punya nggak dokumen pendukungnya? Ya, kita punya dokumen pendukungnya. Misalkan mengenai umur, ya, umur itu yang diterima adalah ada certificate of family registry atau kartu keluarga ya, atau kartu keluarga. Kalau kita nggak punya kartu keluarga, kita nggak bisa mentranslate-nya ke pihak yang berwenang, kita nggak bisa menunjukkan bukti ya, bahwa oh kita masih eligible di umur tersebut. Jadi harus didukung dengan dokumen pendukung. Kemudian kita latihan ya, cara mengisi form aplikasi. Setelah itu checklist ya dari dokumen pendukung apa aja yang sudah terpenuhi, mana yang belum. Kemudian kita usahakan untuk melengkapi secepat mungkin. Perlu juga kita mengevaluasi diri baik dari persyaratan yang dibutuhkan dengan kemampuan kita seperti apa. Nah, yang paling utama adalah di sini, yaitu usahakan untuk memenuhi kualifikasi itu secara maksimum. Maksudnya bagaimana itu maksimum? Karena pendaftar dari beasiswa Max itu bukan hanya kita, jadi bisa jadi saingan kita dalam memperoleh beasiswa itu yang pertama adalah yang pasti adalah pelamar lain yang ada di yang melamar pada profesor tersebut, pelamar lain yang melamar di laboratori tersebut, pelamar lain yang melamar di tingkat fakultas yang sama, pelamar lain yang melamar di universitas yang sama, itu adalah saingan-saingan yang sama-sama ingin dipilih, ingin memperoleh beasiswa Max untuk bisa melanjutkan studi Jepang. Sehingga harus kita usahakan kualifikasi itu maksimum. Lalu hal mana yang bisa kita usahakan supaya maksimum? Yang pertama dari pengalaman saya adalah good CV. Ya. Kita harus menunjukkan CV yang bagus, kemudian bagaimana komunikasi dengan profesor, dan yang ketiga adalah study atau research plan-nya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai good CV. Ya. Good CV. Good CV atau curriculum vitae atau CV data diri itu adalah media kita untuk memperkenalkan diri. Karena tujuan kita melamar beasiswa Max itu supaya kita itu dipilih sebagai penerima Max, ya, bahwa kita itu eligible. Ya, untuk itu pertama ya kita seenggaknya harus dilirik dulu. Karena ini
kasusnya adalah you to you, bagaimana kita komunikasi pertama kali dengan profesor yang kita tuju dan beliau itu merespon, baru bisa ke tahap selanjutnya. Kalau di awal kali mengkontak atau menghubungi profesor tapi tidak ada respon, berarti sudah tidak ada kesempatan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya karena dilirik saja tidak. Di media kita yang bisa kita gunakan untuk pertama kali adalah Good CV. Rumus yang saya pakai sejak awal adalah CV itu harus terdiri dari keahlian, kelebihan, dan pencapaian. Poin pentingnya di sini adalah pencapaian, yang kadang beberapa teman itu mengabaikan poin pencapaian. CV itu terlihat bagus dengan keahlian dan kelebihan. Hanya terlihat bagus. Tapi bisa jadi bagus beneran, itu kalau sudah ditambah dengan pencapaian. Karena pencapaian itu membuktikan bahwa keahlian dan kelebihan itu sinkron. Untuk menunjukkan kelebihan, itu bisa untuk menunjukkan ke pencapaian ya. Untuk menunjukkan pencapaian, kita bisa tulis ya di CV itu adalah projects, funding, publication ataupun awards. Project berarti apa yang sudah pernah diselesaikan teman-teman, ada riwayat project apa saja, dan apakah pernah mendapatkan funding, fundingnya itu berupa apa, untuk project apa, kemudian juga ada riwayat publikasi, dan juga ada penghargaan. Kenapa dibutuhkan pencapaian? Karena di dalam CV, orang bisa melihat CV dan mempercayai bahwa data diri CV ini benar itu setelah ada bukti. Jadi kalau saya melihat CV teman, saya tidak perlu melakukan uji langsung apakah dia benar-benar memiliki keahlian atau kelebihan ini, hanya dengan melihat apakah ada pencapaian di dalamnya. Kalau tidak ada pencapaian di dalamnya, bisa jadi keahlian dan kelebihan ini diragukan. Sebagai ilustrasi di sini, semisal anak teknik telekomunikasi, di dalamnya belajar mengenai jaringan komputer, dan dia mengklaim bahwa dia memiliki keahlian di bidang jaringan komputer, dan dia sudah melampirkan di CV-nya tadi bahwa dia memiliki sertifikasi pendukung, ya, dia punya sertifikasi pendukung, kemudian dia juga pernah internship atau punya pengalaman kerja. Tapi CV yang berisi keahlian dan kelebihan ini belum cukup. Karena untuk mencukupinya, untuk membuat ini benar-benar menjadi CV yang bagus, tampilkan bahwa salah satunya misal bahwa final project atau tugas akhirnya itu benar-benar berkaitan dengan jaringan komputer atau sudah menyelesaikan beberapa project di bidang jaringan komputer atau pernah juga dapat project untuk mendesain jaringan di suatu wilayah atau di suatu perusahaan dan juga pernah ditunjuk atau dipercaya sebagai kepala bidang ataupun kepala proyek dan sebagainya. Itu akan lebih membuat CV itu valuable. Jadi bisa jadi hanya dengan pencapaian, orang yang melihat CV itu tidak akan melihat ke poin-poin di bagian keahlian kelebihan karena sudah terwakili di bidang pencapaian. Kalau dia bisa mencapai hal ini, otomatis dia punya kelebihan dan keahlian di bidang ini. Jadi ini korelasinya seperti ini. Kemudian tak kalah penting yaitu adalah poin utama dari beasiswa Max itu adalah kontak kita dengan profesor. Ya. Karena awal screening kita adalah dengan profesor. Untuk itu, pertama adalah kita cari dan buat list profesor yang hebat dan juga tepat. Kenapa harus hebat dan juga tepat? Ini kita sesuaikan dengan background pendidikan kita masing-masing atau yang kita mau. Yang kita mau itu dalam artian saya mencari profesor dengan background yang sesuai dengan histori pendidikan saya, misalkan seperti itu. Sehingga kita cari itu
Bisa kita cari dengan mengamati profil dari profesor melalui website, melalui publikasi, atau kalau setelah melihat website dari profesor tersebut atau dari lab tersebut, ada kontak orang Indonesia atau ada nama dari member dari lab tersebut itu orang internasional, teman-teman bisa kontak ya nama-nama kontak mahasiswa yang ada di sana di lab tersebut untuk memastikan bahwa profesor ini tadi benar-benar eligible, jadi hebat ini bahwa profesor ini benar-benar profesional di bidang tersebut, dan tepatnya ini adalah apakah ini sudah sesuai dengan preferensi dari apa yang teman-teman mau. Kemudian bagaimana memulai untuk komunikasi dengan profesor. Pertama, kita mulai komunikasi dengan mengontak beliau melalui email. Sebagai data pendukung, nah, adalah curriculum vitae atau CV-nya ini. Untuk dapat alamat email, bisa dari website pribadi beliau, atau dari website laboratory beliau, atau bisa dilihat dari publikasi beliau. Nanti di komunikasi yang pertama inilah ya, komunikasi melalui email yang pertama, kontak pertama dengan teman-teman melampirkan CV, inilah yang akan membantu teman-teman apakah profesor tersebut akan merespon, dalam artian ada feedback, atau dibiarkan atau di-ignore. Jika ada feedback, jika ada feedback dari profesor yang setuju, maka teman-teman harus menjaga komunikasi sampai nanti ada lanjut pembahasan di bidang study atau research plan. Dan jika memungkinkan, bisa diskusi langsung dengan beliau. Maksudnya apa? Jadi bisa jadi setelah teman-teman itu nanti ada feedback, kemudian dapat pembahasan mengenai study atau research plan, bisa jadi pada 2 atau 3 bulan berikutnya atau pada suatu waktu sensei atau perusahaan tersebut atau profesor tersebut itu ada kunjungan ke Indonesia misal, atau beliau sebagai keynote speaker dalam suatu conference. Nah, di situ teman-teman bisa bertemu, bisa diskusi langsung dengan beliau dan melanjutkan komunikasi serta diskusi lebih lanjut. Nah, berikut adalah pengalaman ya, pengalaman dari saya memperoleh beasiswa Max. Mungkin sedikit berbeda dari yang saya sampaikan bahwa sebelumnya komunikasi yang pertama kita lakukan melalui email. Pada kasus saya, waktu itu saya punya chance untuk dapat melanjutkan studi di Okayama University dengan Max itu saat saya student exchange di sini. Saat student exchange itulah, jadi saya melewati proses perkenalan melalui CV itu dengan perkenalan secara langsung. Dan pada waktu itu 2 hari sebelum saya berangkat student exchange di sini, waktu itu Pak Amang mengingatkan saya untuk Sul, jangan lupa dicetak CV-nya gitu. Tapi pada waktu itu saya belum tahu apa fungsi dari CV ketika sudah saya cetak dan untuk apa. Jadi berikut saya tampilkan ya bagaimana CV saya itu bisa kuat waktu itu. Ini adalah pencapaian yang saya tuliskan pada CV saya waktu itu. Ini adalah dari achievement bahwa di sini saya mention bahwa saya menerima funding untuk menyelesaikan penelitian di tingkat master. Kemudian untuk tingkat master saya mendapatkan beasiswa fresh graduate dari PENS. Kemudian juga pernah mendapatkan award sebagai potential paper dari Sekolah Tinggi Haji Negara. Ya, waktu itu dari S1, dari D4 dan juga S2 saya fokus di keamanan jaringan komputer. Kemudian saya juga pernah lolos PIMNAS dan penerima BSB Dignisi. Dan kemudian saya juga punya data pendukung yaitu di tingkat keilmian saya beberapa kali conference sebelum saya berangkat ke exchange dan juga punya beberapa project.
Nah, di sini saya tampilkan proyek yang saya dapat ketika PKM. Nah, dan juga ini proyek saat D4. Kenapa ya, tapi waktu itu saya nuliskan judul untuk PKM ini masih dalam bahasa Indonesia, sehingga pada saat saya punya kesempatan waktu itu setelah sekitar 15 hari saya sudah di sini, jadi separuh masa student exchange itu sudah terlewati. Waktu itu ada kesempatan sensei atau profesor itu datang ke lab dan mengecek progress report dan juga pengerjaan dari teman-teman yang student exchange pada waktu itu, dan kemudian ada diskusi. Nah, di saat itulah saya berpikir ini waktu yang tepat untuk saya memperlihatkan CV saya atau mengajukan CV saya. Dan di saat itu beliau welcome dengan ketika saya menunjukkan CV dan saya jelaskan ini karena ini masih bahasa Indonesia, saya jelaskan apa proyek-proyeknya ini. Seperti itu. Disinilah saya mendapatkan chance. Di akhir masa student exchange, ya, jadi masa student exchange itu selama 30 hari, dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2016. Di tanggal 30 saat saya mau kembali, profesor bilang, apa kamu mau lanjut studi di sini tahun depan? Seperti itu. Nah, waktu itu saya hanya menjawab, yes, yes sensei, like this. Karena belum terbayang atau belum percaya apa saya bisa lanjut ya, apa saya bisa lanjut apalagi di luar negeri khususnya di Jepang seperti itu. Tapi itu yang saya sampaikan ya, tapi itu adalah outcome yang saya sampaikan ke pihak PEN ketika saya sudah kembali pulang dari masa student exchange. Pak, kemarin ada omongan seperti ini dari profesor. Nah, omongan itu saya perkuat dengan bahwa di hari berikutnya ketika saya sudah kembali ke Indonesia, ya, ini saya report ke sensei bahwa saya sudah sampai di Indonesia dengan selamat. Beliau langsung mention seperti ini, bahwa ini dalam artian bahwa profesor sudah oke, bahwa sudah oke untuk saya, dan silahkan untuk memulai persiapkan aplikasi untuk Max, dan beliau juga menawarkan ajakan untuk diskusi lebih lanjut. Dalam hal ini beliau minta untuk bisa bertemu kembali di Bali. Karena pada bulan Oktober waktu itu ada penyelenggaraan IES, IES Conference yang dilaksanakan oleh PENS di Bali. Nah, disitulah saya datang dan juga diskusi lebih lanjut dengan beliau. Kemudian dari Agustus hingga November sampai saya mendapatkan conditional LOA, kita upayakan untuk menjaga kontak dan diskusi dengan beliau. Dan ini adalah screenshot dari LOA conditional. Dalam artian conditional, kenapa? Karena di sini beliau mention bahwa di sini profesor akan menerima, ya, menerima dalam hal ini students ini adalah saya di bawah bimbingan beliau di this faculty, di this graduate school, di Okayama University dari Oktober 2017 setelah ya setelah mahasiswa yang dimention di atas tersebut, yaitu saya dipilih atau terpilih sebagai penerima beasiswa Max dan juga lolos ujian masuk program PhD di Graduate School of Natural Science and Technology. Jadi ada dua kondisi. Saya akan diterima oleh beliau sebagai mahasiswa bimbingannya ketika saya jika saya menerima beasiswa Max dan juga saya lolos ujian masuk program. Jadi ada dua kondisi. Makanya ini disebut dengan conditional LOA atau consensus. Kemudian setelah saya dapat conditional LOA, saya mulai mengisi formulir dan juga melengkapi dokumen dan juga mengirimnya ketika sudah lengkap. Nah, pada saat itu ada dua dokumen ya, ada dua dokumen saya itu yang butuh waktu yang lama. Kenapa di sini ada butuh waktu lumayan lama dari November hingga Januari. Dua dokumen itu yang pertama ada sedikit permasalahan, saya harus update KK sebelum itu diterjemahkan ke pihak yang berwenang, yang pihak berwenang yang sudah punya badan hukum diperbolehkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen. Saya harus update dulu data KK, baru saya bisa terjemahkan. Kemudian yang kedua, waktu itu ketika saya lulus,
program pasca sarjana, ijazah saya yang berbahasa Inggris itu belum keluar. Bukan hanya saya ya, tapi teman-teman juga itu belum keluar. Dan saya harus ngurus ya, saya minta untuk saya coba urus di kampus, dan waktu itu memang butuh lama, dan, karena waktu itu kalau nggak salah di tahun-tahun sebelumnya itu juga belum tercetak ya. Waktu itu saya angkatan tahun ketiga program magister terapan Dipen, jadi angkatan pertama, angkatan kedua itu juga belum menerima ijazah bahasa Inggris. Saya waktu itu minta dengan sangat supaya diusahakan ada, sehingga di Januari ini keluar dan saya lanjutkan untuk mengirim aplikasi. Jadi teman-teman nanti setelah ada kontak ya dari profesor, dan profesor minta untuk melengkapi formulir dan juga dokumen, sesegera mungkin dipenuhi. Dan juga di list apa aja dokumen yang sudah lengkap dan mana yang belum, dan mana yang butuh waktu lama untuk pengusahaan tersebut. Jadi harusnya saya ngirim dokumen itu di Desember, tapi saya baru bisa ngirim di Januari. Dan alhamdulillah itu waktu itu masih cukup ya deadline sebelum seleksi di tingkat universitas. Setelah saya kirim dokumen sampai saya dapatkan final result itu masih keep kontak dan diskusi, sehingga pada Juni 2017 saya memperoleh unconditional LOA yang final ya. Ini bahwa mahasiswa berikut yang bernama ini itu diterima di Graduate School of Natural Science and Energy sebagai full-time students dengan beasiswa Max dari Oktober 2017 sampai September 2020 di bawah bimbingan Profesor Nobu Funaki. Tapi ya sampai saat ini belum selesai ya. Setelah kita dapat Max, berikutnya kita masuk ke universitas. Nah, kita daftar dan juga kita ikut ujian masuk entrance examination. Nah, setelah dari keluarnya pengumuman bahwa diterima sebagai beasiswa Max dan sampai dengan entrance examination itu hanya sekitar 1 bulan. Waktu itu saya juga sedikit ada problem karena pengurusan dokumen ini itu waktu di Indonesia itu adalah Idul Fitri, sehingga saya waktu itu alhamdulillah dengan dibantu Pak Amang dalam 1 hari di Idul Fitri hari ketiga, saya kembali ke Surabaya 1 hari bisa selesai pengurusan dokumen dan bisa saya kirim balik ke Jepang. Kemudian saya dapatkan hasil bahwa di Juli ya, hasilkan di Juli bahwa saya lolos atau pass entrance examination di graduate school dalam program doktoral di Okayama University. Setelah itu karena course itu start di Oktober dan juga beasiswa itu juga terhitung dari Oktober, maka di akhir September saya harus berangkat, dan kemudian ini adalah upacara penerimaan mahasiswa baru di Oktober 2017. Baik. Dan kemudian sekian untuk beasiswa Max, kemudian masuk dengan live in Japan. Ya, saya tinggal di Jepang di kota Okayama, Okayama-Ken. Okayama ini punya landmark yaitu Momotaro ya. Momotaro ini punya landmark Momotaro. Prefektur Okayama atau wilayah Okayama ini dibanding dengan prefektur lain yang ada di Jepang, itu prefektur yang mendapatkan pancaran sinar matahari paling banyak, sehingga disebutlah Okayama itu sebagai a land of sunshine atau tanah matahari. Kemudian tidak hanya itu, Okayama juga didukung dengan beautiful landscape seperti castle, kemudian juga ada salah satu taman terbesar yaitu Korakuen. Kemudian wilayah Okayama itu relatif safe dari bencana alam, ya, relatif safe, terutama bencana alam yang sering terjadi, yaitu kayak gempa, kemudian typhoon, itu relatif safe. Akan tapi saat saya studi di sini, di 6
bulan ya. Setelah saya melewati satu semester, dari semester kedua, awal semester kedua, itu di wilayah Okayama itu ada banjir ya. Tapi bukan di wilayah tempat saya stay di sini ataupun di sekitaran kampus, di tempat lain, tapi masih di Okayama. Seperti itu. Kemudian untuk living cost-nya itu juga affordable, standar. Kemudian lingkungan sekitar itu juga aman dan convenience. Mungkin di tempat lain itu jalannya itu bisa jadi bergelombang atau seperti naik gunung, jadi sehingga ada pilihan apakah berangkatnya yang mau jalannya turun atau berangkatnya yang naik gunung kayak gitu. Tapi kalau di Okayama jalan-jalannya itu relatif datar sehingga convenient banget di sini. Kemudian warga di sini itu juga sangat welcome dan juga friendly. Kalau pengalaman bagi saya pribadi, pengalaman itu yang lebih welcome itu ya yang bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh itu sangat cepat untuk bisa jadi friendly. Tapi untuk yang 17 sampai 20 itu perlu waktu. Tapi kita bisa jadi friendly dengan mereka. Selain itu di Okayama, khususnya pemerintah Okayama itu punya program khusus ya untuk menarik wisatawan, ya, wisatawan khususnya wisatawan di wilayah Asia. Itu punya program yang namanya Halal Food Supply Restaurant are available. Baik. Kemudian kuliah di Jepang. Saya kuliah di Okayama University, salah satu kampus terbesar, kampus nasional. Namanya saya berada di Graduate School of Natural Science Technology. Dan ini laboratori, saya di bawah bimbingan Profesor Nobuo Funabiki di System Design. Laboratori ini berbasis practical research topic dan juga code environment. Lab ini merupakan salah satu lab dengan mahasiswa internasional terbanyak di Okayama University. Kegiatan lab selain kegiatan lab utamanya dengan research, ada lab meeting, kemudian conference, juga ada kegiatan seperti laboratorium dan juga welcome atau farewell party. Masuk ke kehidupan sehari-hari di Jepang. Tahun pertama ada dukungan bisa tinggal di dormitory selama 1 tahun. Kemudian di tahun kedua dan ketiga nanti di private apartment. Dengan untuk transportasi sehari-hari bisa menggunakan transportasi publik atau untuk pribadi menggunakan sepeda. Berikut beberapa kegiatan dengan teman-teman pelajar Indonesia di Okayama. Kemudian ini waktunya untuk materinya sudah habis. Bisa langsung dilanjut ke Q&A sessionnya aja ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tersedia studi lanjut untuk mahasiswa D3 yang melanjutkan bachelor atau D4 dengan beasiswa Max? Dan apakah dari PEN sendiri ada program kerjasama U2U? Untuk studi lanjut dari D3 ke bachelor, ya, untuk studi lanjut dari D3 ke bachelor di sini untuk Max itu tidak ada, tidak tersedia ya. Yang ada yang ada adalah undergraduate atau program S1 itu mulai dari awal dan itu hanya ada program G2G ya. Sedangkan apakah PENS punya kerjasama dengan Okayama University? Ya, punya kerjasama sehingga teman-teman yang mau lanjut master ataupun lanjut program doktoral bisa dengan program G2U. Berarti adanya dari S1 ke atas ya, Mas? Untuk transfer yang tidak ada. Program D3 ada, atau training untuk anak D3 ada. Kemudian program S1 dari awal, dari tingkat pertama ada. S2, S3 ada. Tapi untuk transfer dari D3 ke D4, tidak ada beasiswa yang menampung dari Max. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misal study plan pada akhirnya berubah di sana di saat Okayama University, apa diperbolehkan? Dan ada tips untuk link ke sensei, apa kita minta tolong dosen kampus untuk ke beliau? Hai, pertama
tadi mengenai barusan Eh, sebelum kontak sih. apa study plan pada akhirnya bisa berubah di sana? Apa diperbolehkan? Jadi misalnya sudah mulai di sana, apa study plan-nya boleh berubah? Ya, untuk study plan ya, untuk study plan atau research atau untuk research plan itu bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Yang pasti study plan atau research plan itu sudah disetujui sebelumnya dengan profesor. Dari study plan atau research plan waktu kita mengirimkan dokumen ke Max dengan yang kita kerjakan setelah kita menerima Max bisa jadi berbeda. Bisa jadi juga tetap sama ataupun malah ditambah. Ya. Tapi perubahan ataupun sama tidaknya research plan itu nanti bergantung dengan profesor, persetujuan profesor. Kemudian untuk masalah setelah study plan, ya oke. Apakah dari pen sendiri? Ya, maaf. Apa Untuk kita kontak ya, minta untuk tolong kontak. kontaknya? Untuk kontak dengan profesor, seperti yang saya sampaikan, alangkah baiknya ya, karena kita harus cari itu yang tepat dan hebat ya. Untuk hebat kita bisa search dengan lewat publikasi beliau, tapi untuk tepat tidaknya ya, untuk tepat tidaknya kita bisa konsultasi dengan mungkin kontak kalau di website itu ada international membernya, bisa kontak ke international membernya atau mungkin ada alumni orang Indonesia yang pernah studi di sana untuk menanyakan atau untuk memperkuat kira-kira teman-teman itu cocok nggak dengan profesor tersebut. Berarti bisa langsung kontak ke Mas Samsul ya? Insya Allah bisa. Oke, makasih Mas atas waktunya sudah share pengalaman dan tips-tips untuk mendapatkan Max Scholarship ini. Selanjutnya kita ada narasumber kedua yang namanya Asif Ali Zamzami. Jadi Mas Ali ini mendapatkan Taiwan Tech Scholarship untuk mengambil PhD degree atau S3 di National Taiwan University of Technology and Science. Halo Mas Ali, sudah connect ya? Ya, alhamdulillah sudah connect. Apa kabar Mas? Ya, sehat, alhamdulillah. Bisa bisa di on ya? Oh ya udah. Untuk sharing materinya bisa dimulai langsung Mas. Iya, bentar ya. Ini udah bisa ngelihat PowerPoint dari saya? Sudah bisa. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan sharing pengalaman saya. Ini screen atau PowerPoint yang saya sharing ini? Ini PowerPoint Mas. PowerPoint ya, bukan screen ya? Bentar. Ini screen ya? PowerPoint kan? Oh, ya. Sudah. Ya, udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asif Ali Zamzami. Saya sekarang melanjutkan studi S3 di Taiwan. Untuk sebelumnya, saya terima kasih ke host yang telah mempersilahkan saya saat ini untuk sedikit menceritakan pengalaman saya ketika memperoleh beasiswa ini. Waktu saya 30 menit ya mungkin ya dari sekarang. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Ivan yang telah menawari saya untuk berbagi informasi ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Amang, Dr. Ahmad Sudarsono yang selaku Ketua Office International Defense dan juga Miss Irin ya. Selanjutnya selamat bergabung untuk teman-teman partisipan pemburu beasiswa. Semoga teman-teman sukses nantinya memperoleh beasiswa yang diinginkan. Saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk adik saya yang telah
lulus S1, sekarang lagi memburu beasiswa juga, semoga bisa lanjut kuliah S2. Ini outline yang akan saya ceritakan. Pertama saya akan menceritakan background. Jadi mungkin barangkali banyak teman-teman yang nggak tahu Taiwan itu di mana. Terus apa itu Triangle Alliance? Saya juga akan ceritakan sedikit. Taiwan Tech juga saya akan ceritakan. Taiwan Tech itu singkatan dari nama lain dari NTUST. Jadi Taiwan Teknologi maksudnya teknologi. Terus untuk yang selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang Taiwan Government Scholarship. Tetapi untuk saya pribadi, saya penerima beasiswa dari Taiwan Tech atau beasiswa yang saya terima dari kampus. Di dalamnya saya akan juga menceritakan tentang program yang ditawarkan oleh NTUST dan juga berbagai macam persyaratan. Selanjutnya saya juga akan menceritakan tentang additional scholarship. Jadi jika teman-teman sudah menerima beasiswa dari baik itu dari pemerintah Taiwan atau dari pihak kampus, teman-teman juga masih memperoleh kesempatan, masih punya kesempatan untuk memperoleh beasiswa lain di tempat lain, misalkan kayak dari lab atau dari perusahaan, itu ada kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkannya. Saya juga akan menceritakan itu sedikit, semoga waktunya cukup ya. Ini profil saya lulus tahun 2015, saya jurusan Telkom, Teknik Telkom, tahun 2011 di PENS, di bawah bimbingan Dr. Amang Sudarsono, dan juga Pak Ahmad Zainuddin yang saat ini menjabat sebagai dosen di PENS. Ini gambar yang paling kanan ini ketika saya jalan ke tempat ya di Taiwan dengan HSR atau kereta peluru ya, sangat terkenal kalau di Jepang. Taiwan juga terkenal. Terus ini adalah foto ibu saya waktu saya wisuda. Saat itu ayah saya nggak bisa hadir karena lagi keluar kota. Jadi saya hanya foto dengan ibu saya. Untuk cerita pengalaman, sebelum ke pengalaman, saya akan menceritakan Taiwan itu apa sih? Taiwan itu negara di mana sih? Gitu. Taiwan itu negara di Asia Timur. Jadi secara politik Taiwan itu dianggap sebagai bagian dari China atau Republik Rakyat Cina. PRC yang kita kenal ya, People's Republic of China. Nah, Taiwan sendiri mengaku dirinya sebagai Cina. Jadi jangan kaget nanti kalau di Taiwan pun itu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kami adalah Cina gitu. Nah, sebutan untuk Taiwan itu Republic of China. Jadi di dunia ini itu sebenarnya ada 4 Cina. Jadi Hong Kong, Macau, RRC, dan Taiwan. Tapi Taiwan itu tidak diakui sebagai sebuah negara. Jadi karena alasan politik tersebut menyebabkan Taiwan harus bekerja sendiri. Seperti yang kemarin baru-baru terkenal karena Taiwan berhasil mengatasi COVID ya. Jadi di Taiwan itu sudah kurang lebih 40 hari sampai saat ini belum ada kasus baru tentang COVID-19. Nah, keberhasilan Taiwan itu juga karena kerja keras pemerintah di sini. Nah, ini adalah bangunan yang ikonik banget di Taiwan. Ini bangunan dengan tinggi 110 lantai, bangunan tertinggi di Taiwan. Terus yang paling kanan ini adalah Memorial Hall. Ini gedung monumen Presiden pertama Taiwan. Terus ini adalah gedung Presiden Taiwan. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang Taiwan Tech atau kampus saya. Jadi kampus saya ini secara ranking, jadi termasuk kampus yang baru, tapi rankingnya sudah alhamdulillah sudah sangat naik. Jadi kampus ini didirikan tahun 74. Berbeda dengan PENS yang kalau nggak salah didirikan tahun 89 ya. Jadi kampus ini menempati urutan di 500 kalau internasional urutannya. Kalau di dalam kampus, di dalam Taiwan itu menempati urutan keempat. Sebenarnya kampus ini dikategorikan sebagai kampus yang bisa menempati posisi kedua di ranking. Tapi karena Taiwan Tech itu hanya ada jurusan teknik, jadi nggak ada jurusan doktor, nggak ada jurusan psikolog, dan lain sebagainya. Jadi ditempati urutan paling di bawah dari kampus-kampus negeri yang lain yang termasuk dalam kategori regular university atau kampus yang memiliki berbagai macam jurusan. Nah, kampus NTUST itu termasuk dalam kategori Triangle Alliance. Jadi apa itu Triangle Alliance? Jadi kampus Triangle Alliance itu kampus yang dari 3 universitas. Jadi misalkan teman-teman itu diterima di NTUST, teman-teman bisa mengambil kursus atau kelas di NTU atau NTNU. Jadi ini kampus yang sebenarnya satu tempat atau lokasi. Jadi
Sama seperti ini analoginya. Jika teman-teman diterima di salah satu, teman-teman bisa memperoleh fasilitas dari ketiga kampus. Jadi untungnya seperti itu. Jadi banyak teman-teman dari NTUST yang dia itu menerima beasiswa di NTUST, tapi dia punya profesor di NTU atau profesor di NTNU. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini merasakan bahwa di NTUST ada lab yang kurang fasilitasnya, jadi perlu untuk mencari profesor pembimbing lain di NTU atau NTNU seperti itu. Untuk yang Taiwan Tech, fasilitas yang kami peroleh di sini, kami memiliki ruang sholat. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di luar asrama itu bisa sholat di ruang ibadah sholat ini. Waktu itu kampus hanya menyediakan satu small prayer room. Tapi tahun lalu teman-teman dari Pakistan, India, Mesir karena merasakan bahwa kampus musolanya terlalu kecil, jadi melobi pihak kampus untuk dibuatkan yang lebih gede. Nah, kita harapannya cuma punya satu yang gede itu, tapi karena pihak kampus alhamdulillah sangat baik, jadi dua-duanya. Jadi kita sekarang bisa menggunakan dua-duanya. Cuman yang 24 jam yang kampus kecil ini musola kecil saja. Untuk restoran atau kantin di Taiwan Tech itu menyediakan halal food, jadi makanan halal. Jadi ada makanan yang dari Aljazair, ada juga makanan halal dari Pakistan, jadi ada juga makanan vegetarian. Nah, vegetarian ini bisa untuk dikonsumsi umat Muslim karena kandungan yang ada di makanan vegetarian itu tidak ada unsur hewani. Jadi semuanya full sayur, kayak seperti jamu dan lain sebagainya. Termasuk minyak untuk menggorengnya pun itu dari bahan-bahan yang nabati. Nah, itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Buddha karena di Taiwan ini banyak penganut Buddha, maka banyak juga teman-teman menemukan makanan-makanan vegetarian. Tapi olahan-olahan sayurnya itu seperti olahan-olahan pada umumnya makanan seperti telur itu, tapi seperti jamur diolah seperti telur, nanti jamur diolah seperti ayam, nugget dan lain sebagainya. Nah, untuk fasilitas yang diterima teman-teman di Taiwan Tech itu ada tempat renang, terus tempat gym, tenis meja ini, badminton, terus arena futsal, terus arena lari, juga masih banyak lagi. Dan itu bisa didapatkan gratis, hanya menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas olahraga di kampus-kampus yang termasuk dalam kategori Triangle Alliance tadi, seperti NTNU dan juga NTU. Selesai sudah cerita tentang kampus, sekarang saya mau fokus ke topik pembahasan sore hari ini. Jadi masih ada waktu 15 menitan. Untuk topik kali ini kita membahas tentang Taiwan Government Scholarship. Tapi karena saya tidak masuk dalam kategori mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah Taiwan, saya nggak akan menceritakan secara detail di sini. Jadi saya hanya akan menceritakan gamblangnya saja atau singkatnya saja. Jadi di Taiwan itu pemerintah Taiwan menyediakan beasiswa untuk foreigner student, mahasiswa internasional. Ada dua kategori. Yang pertama beasiswa dari Kementerian Pendidikan atau Ministry of Education. Terus yang kedua beasiswa dari Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk MOST, saya nggak cukup dapat banyak informasi, tapi ketika saya memang mencari-cari informasi itu, memang ada penerima dari teman-teman Indonesia yang menerima beasiswa ini. Jadi beasiswa MOST. Kebetulan yang saya tahu cuma satu orang, beliau adalah dosen di Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang. Tapi untuk yang MOE ini banyak sekali teman-teman dari mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa ini. Nah, untuk detailnya nanti bisa screenshot ini atau nanti bisa saya bukakan. Tapi nanti saya nggak mau bahas tentang ini, cuman saya hanya menceritakan detailnya, singkatnya saja. Beasiswa ini yang saya tahu itu beasiswa MOE itu bebas SPP, semua bebas. Jadi SPP bebas, terus ada living cost, ada biaya hidup selama 1 bulan. Nah, itu juga ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Terus biaya hidup yang ditanggung oleh pemerintah Taiwan juga cukup gede dibanding beasiswa yang dari kampus. Selisihnya untuk yang master sekitar $5.000 Taiwan atau sekitar
4 jutaan selisihnya dari beasiswa kampus. Terus untuk beasiswa dari kampus, ada 3 kategori beasiswa dari kampus. Ini yang pertama full scholarship, yang kedua partial scholarship, yang ketiga tuition waiver scholarship. Jadi 3 kategori beasiswa. Ini saya juga menyediakan rate atau kurs yang saya ambil 2 hari lalu kalau nggak salah ketika membuat presentasi ini. Kursnya NT Taiwan dolar ke Indonesia itu sekitar 488 rupiah. Jadi 1 dolar Taiwan itu sekitar 488 rupiah. Untuk beasiswa full scholarship itu yang ditanggung oleh oleh pihak kampus adalah bebas SPP, terus dapat beasiswa per bulannya, dapat uang makan per bulannya. Untuk jumlah nominal uangnya itu berbeda antara mahasiswa yang doktor dan juga mahasiswa yang master. Tapi sedikit cerita, kalau sebenarnya beasiswa ini sangat cukup, meskipun yang master lebih sedikit ya, untuk yang full sangat cukup karena biaya hidup di Taipei, khususnya ibu kota Taiwan, seperti biaya hidup di kota besar di Indonesia itu di Jakarta. Tapi lebih mahal di Jakarta sedikit kalau yang saya ketahui ya, lebih mahal di Jakarta sedikit. Karena untuk makan di sini 1 bulan itu sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta. Jadi sekitar itu. Tergantung dari bagaimana teman-teman konsumsinya ya. Itu yang tadi yang saya bilang 1 juta sampai 2,5 juta itu kalau normal ya. Misalkan makan 3 kali sehari atau ya belanja secukupnya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu masih harus belanja baju dan lain sebagainya ya mungkin bisa jadi nggak cukup. Terus untuk yang partial scholarship, oh ya, untuk yang full scholarship, beasiswa yang diterima untuk mahasiswa doktor itu 18.000 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 8.790.000 rupiah. Terus untuk yang master 12.000 dolar Taiwan, tapi untuk dirupiahkan jadinya 5.860.000 rupiah. Ya sangat cukup lah untuk biaya hidup sebenarnya. Terus untuk partial scholarship sama, tapi nominalnya lebih sedikit, lebih lebih sedikit dibanding full scholarship. Terus untuk selanjutnya tuition waiver scholarship ini beasiswa yang hanya bebas SPP. Jadi untuk biaya hidup sendiri biasanya ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman itu bisa mendapatkan uang dari non orang tua. Jadi maksud dari sini saya mau sedikit cerita pengalaman nanti di akhir karena saya waktu master itu hanya memperoleh beasiswa yang paling bawah ini, tuition waiver. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun kuliah saya nggak pernah dapat kiriman dari orang tua karena saya di sini bisa mencukupi kebutuhan saya dari kerjaan di lab atau ikut proyek dari profesor, terus juga part-time di luar. Jadi nanti saya juga akan ceritakan sedikit kalau ada waktu ya. Terus untuk program yang ditawarkan oleh pihak kampus itu bisa dilihat di link ini, cukup lengkap, tapi saya hanya menceritakan sedikit aja secara singkat ya, poin-poinnya saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Jadi di Taiwan Tech atau NTUST itu berbeda dari kampus-kampus yang lain untuk masalah admission-nya. Nah, kampus-kampus yang lain itu sama kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kan biasanya kalau mahasiswa masuk semester 1 kan di bulan Agustus atau September ya. Jadi sangat jarang mahasiswa yang masuk semester 1 di bulan Februari atau Januari kan. Nah, kalau di Taiwan sama kayak di Indonesia, semuanya biasanya masuk di bulan Agustus atau September. Tapi di Taiwan Tech, saya nggak tahu yang kampus lain ya, tapi yang NTU tadi itu cuma 1 kali setahun. Nah, kalau Taiwan Tech ini 2 kali setahun. Jadi ada 2 kali pendaftaran dibuka setiap tahunnya. Nah, itu pendaftaran dibuka untuk masuk di bulan Agustus atau September dan juga masuk di bulan Februari. Nah, untuk yang masuk di bulan Februari kita sebutnya sebagai angkatan spring. Untuk yang masuk di bulan September kita nyebutnya angkatan fall. Nah, yang harus dipersiapkan pertama teman-teman apabila mendaftar beasiswa dari Taiwan Tech, teman-teman harus memasukkan aplikasi via online. Jadi nanti ada pengisian seperti ya umum lah kayak siapa namanya, terus apa risetnya dulu, terus apa pernah punya publikasi, terus ya isi-isi normal-normal aja. Terus nanti juga ada link yang harus teman-teman masukkan email dari profesor. Jadi ada kayak
form. Jadi formnya itu kayak memasukkan surat rekomendasi pinginnya dari siapa gitu. Nah, nanti itu teman-teman harus masukkan profesornya atau dosennya yang mau ngasih surat rekomendasi itu. Nah, nanti pihak kampus akan ngirim form secara online ke dosen tersebut. Nah, itu bisa juga masukkan dosen yang dari Indonesia bisa, atau bisa juga cari-cari profesor dulu sebelum mendaftar online. Jadi nanti link itu dikirimkan ke profesor yang ada di sini. Itu bisa juga. Kemungkinan besar kalau misalkan dapat rekomendasi dari profesor yang ada di sini, menerima beasiswa itu sangat besar sekali. Kemungkinan besar untuk menerima beasiswa full atau parsial. Nah, untuk yang poin yang kedua, first stage admission ini, itu jadi di Taiwan Tech itu ada 2 kali pengumuman. Pengumuman pertama itu pengumuman yang sebenarnya nggak fix. Jadi pengumuman yang bisa di-upgrade, tapi nggak bisa di-downgrade. Jadi misalkan begini, di pengumuman pertama saya hanya menerima tuition waiver, hanya menerima beasiswa bebas SPP. Nah, ketika nanti saya klik, oke saya terima beasiswa ini, terus nanti akan ada pengumuman yang kedua. Nah, yang tadi yang saya maksud itu yang online intention reply for enrollment ini. Jadi nanti teman-teman itu ditawari, kamu mau nggak nerima beasiswa ini? Nah, nanti misalkan teman-teman bilang, iya saya mau. Yang di poin ketiga ini, ya saya mau. Nanti akan ada pengumuman kedua. Nah, pengumuman kedua ini adalah pengumuman final. Jadi misal nih, teman-teman tadi nerima hanya beasiswa bebas SPP, tapi ikhlas nerima gitu aja. Jadi ya saya terima. Terus nanti akan ada pengumuman yang kedua, bisa jadi diupdate beasiswa yang teman-teman bisa jadi full atau bisa jadi parsial. Itu semua berdasarkan dari jumlah orang-orang yang bersedia menerima beasiswa di first stage. Jadi analoginya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, apabila semua itu sudah terpenuhi, nanti akan ada deadline, teman-teman harus mengirimkan tes kesehatan secara online. Nah, kalau saya dulu itu semua itu berbasis hard copy, jadi harus mengirimkan berkas DHL atau FedEx ke Taiwan. Jadi lebih ribet lah. Kalau sekarang kan cuma pendaftaran online aja, jadi butuh biaya. Nah, ini biayanya yang diperlukan untuk mendaftarkan online itu $1.000. Itu sekitar Rp488.000. Sama seperti Indonesia. Untuk syarat-syarat ada application form. Seperti yang saya sampaikan tadi, application-nya itu via online. Jadi teman-teman nanti bisa lewat online. Terus nanti sama seperti syarat lainnya, seperti ijazah, terus transkrip IP, terus letters of recommendation ini nanti dikirimkan via online lewat application form itu. Terus yang keempat, physical examination certificate ini kesehatan. Nah, ini lengkapi. Kenapa saya kasih tanda merah? Ini harus dilengkapi ketika memang sudah diterima. Jadi jangan buat dulu biar nggak keluar biaya dulu untuk yang tes kesehatan. Karena nanti kalau misalkan